Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Inilah informasi penting bagi tenaga honorer yang tidak terakomodasi kebijakan optimalisasi formasi PTK tahun 2024, maka tenaga honorer tersebut masuk dalam PTK pengangkatan PTK per waktu. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Badan Kepemimpinan Negara dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs cpns.com, informasi terbaru Bapak Ibu, di mana kebijakan optimalisasi formasi PTK tahun 2024 akan diterapkan sebagaimana telah diberitahukan pada seleksi CPNS tahun 2024 kemarin. Sebelumnya Bapak Ibu, pihak Badan Kepemimpinan Negara atau BKN menyatakan bahwa kebijakan optimalisasi keterisian formasi CPNS tahun 2024 cukup efektif. Menurut Deputi Bidang Penyelenggara Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Aris Widiayanto menyebutkan, berdasarkan statistik BKN tanggal 5 Mei 2025, tingkat kelulusan CPNS tahun 2024 sebelum optimalisasi berjumlah 164.531 dan bertambah menjadi sebesar 178.729 setelah penerapan optimalisasi, di mana kebijakan optimalisasi formasi diperuntukkan bagi peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang tidak lulus dalam skema 3 kali formasi tetapi memenuhi ambang batas atau passing grade pada tahap akhir kelulusan. Menurut Aris Widiayanto menjelaskan teknis pelaksanaan kebijakan formasi CPNS tahun 2024, para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Baselnas CSN untuk mendapatkan pengganti sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024. Nah, mekanisme tersebut juga akan diterapkan pada seleksi PTK tahun 2024. Bagi tenaga honorer yang tidak lulus PTK tahap pertama masih punya peluang untuk mendapatkan formasi. Kenapa Bapak Ibu? Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Judan Arif mengatakan, kebijakan optimalisasi diterapkan apabila banyak formasi kosong pada seleksi PTK tahap kedua. Jika formasi yang kosong banyak, maka BKN akan mengisinya dengan honorer yang tidak lulus PTK pada tahap pertama dengan mencari perengkingan terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui Bapak Ibu, seleksi PTK tahun 2024 tidak menggunakan passing grade, berbeda dengan seleksi CPNS. Profesor Judan menjelaskan, jika formasi yang tersedia ternyata tinggal sedikit karena terisi pelamar PTK tahap kedua, maka kuota optimalisasi juga disesuaikan. Namun Bapak Ibu, sudah pasti kebijakan optimalisasi diterapkan seusai tahapan pengumuman kelulusan PTK tahap kedua ini. Optimalisasi PTK tahun 2024 tidak bisa dilakukan saat ini karena seleksinya masih dalam proses, sedangkan optimalisasi CPNS sementara berjalan, terang Profesor Judan. Beliau mengatakan juga pada kebijakan optimalisasi peserta PTK akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasi. Jadi jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Jika menolak dimasukkan optimalisasi, maka peserta PTK tahun 2024 bisa mengundurkan diri dan tidak akan dikenakan sanksi, di mana ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi,
Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CSN, PNS maupun PTHK 1 kali periode ke depan. Menurut Profesor Judan mencontohkan Bapak Ibu, terdapat 1967 CPNS tahun 2024 yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasi penempatannya. Masih diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tahun depan. Untuk itu, kelulusan mereka hasil dari optimalisasi. Menurut Profesor Judan menegaskan, sesuai dengan surat Badan Kependegaran nomor 1272 garing B datar MP 01.01 garing SD garing D garing 2025 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri masih berlaku. Itu artinya Bapak Ibu, bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum penempatan, nomor induk pegawai atau NIP tidak dikenakan sanksi. Namun Bapak Ibu, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, maka pelamar tetap dikenakan sanksi sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024 pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. Beliau menjelaskan, bila setelah optimalisasi masih banyak peserta PTHK tahap 1 yang tersisa karena tidak menempatkan formasi, maka diarahkan ke Parwaktu. Menurut Profesor Judan menegaskan, setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan PTHK Parwaktu agar Badan Kependegaran atau BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis atau pertek nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan PTHK Parwaktu ke BKN. Tanpa usulan tersebut, Bapak Ibu, kami tidak bisa menetapkan NIP PTHK menurut Profesor Judan. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah informasi terbaru dari Badan Kependegaran bersama dengan Kemenpan RB menjelaskan tentang tahapan penetapan formasi kebutuhan dan terapan tentang optimalisasi bagi pelamar prioritas untuk diangkat menjadi PTHK Penwaktu pada tahun 2024 tahap kedua ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.